Jadi tokoh-tokoh Quraisy ketika mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kebenaran disampaikan oleh Rasul sebagai orang-orang yang fasih di dalam berbahasa Arab. Mereka menyadari bahwa yang dibacakan oleh Muhammad bukanlah syair, bukanlah mantra perdukunan. Begitu. Tapi sering muncul pertanyaan, terus kenapa mereka menolak beriman? Apa penyebabnya mereka menolak beriman? Zulman wa uluwan. Kezaliman mereka yang menghambat mereka. Uluwan, rasa tinggi mereka yang membuat mereka menganggap kalau mereka ikut dengan Muhammad, maka mereka akan sama duduk dengan para budak mereka. Karena dalam Islam tidak mengenal ada strata, kelas-kelas sosial berdasarkan kepada apa? Kepada kekayaan, kepada darah biru. Islam tidak mengenal yang seperti itu. Tidak mengenal. Jadi yang mereka takutkan apa? Mereka akan disamakan posisi mereka dengan para budak yang menurut mereka itu kedudukan yang rendah. Nah, ini terjadi di zaman Nabi. Bapak dan ibu-ibu pernah mendengar kisah Al-Walid ibn al-Mughirah? Al-Walid ibn al-Mughirah adalah tokoh tua kaum musyrikin, orang-orang Quraisy. Kenal dengan Khalid ibn al-Walid, panglima kaum muslimin yang hebat itu. Nah, kalau kenal dengan Khalid, kenallah dengan Al-Walid, Khalid ibn al-Walid. Jadi Khalid ibn al-Walid pada suatu Khalid putra ayahnya Al-Walid ibn al-Mughirah pernah suatu kali berkata kepada para sama-sama orang musyrikin, bagaimana kalau saya yang datang menemui Muhammad mewakili kalian? Biar saya yang bicara dengan dia. Ya, dengan rasa percaya diri yang tinggi, dengan wibawanya, dengan kedudukannya, dia merasa akan bisa menundukkan Rasulullah dan dia menyelesaikan masalah. Tentu kalau dia sukses menyelesaikan masalah yang berat, tentu dia akan tersanjung di tengah-tengah orang Makkah. Nah, dia ingin membantah apa yang hendak disampaikan oleh Rasul. Ketika sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dia berkata, "Ya Muhammad, apa yang engkau bawa untuk kaummu? Sehingga engkau cerai-beraikan kesatuan." Kan alasan sekarang juga begitu. Orang kalau mengatakan kebenaran dianggap memecah persatuan. Bahkan saya pernah dituduh juga memecah persatuan. Ada orang yang selama ini melakukan kegiatan kurban, pekerjanya dapat jatah banyak sekali. Ya, mereka bersatu atas itu. Tetapi begitu, panitia kanyang, pekerja kanyang, artinya mau gotong royong, tapi jatah banyak. Kemudian setelah saya sampaikan
penjelasan bahawa pekerja tidak punya hak mendapatkan imbalan dari daging kurban. Dia berhak mendapatkan upah, tapi bukan dari daging kurban itu. Alasan-alasan bahwa itu hadiah atau pemberian dari peserta, tetapi pertimbangannya karena dia bekerja, itu tidak menyelamatkan. Karena kedudukannya tetap saja upah, karena imbalan dari jasa. Akhirnya, mulailah terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Akhirnya terjadi dua penyelenggaraan kurban di tempat itu. Nah, mulailah dituduh Ki Agus Rizal itu memecah belah umat. Padahal pada prinsipnya kurban ini kan tidak berjamaah ya. Memangnya kurban ini harus berjamaah satu-satu, bersama satu. Tidak. Kurban itu kurban masing-masing. Rasulullah SAW punya kurban kambing, beliau sembelih sendiri, beliau kuliti sendiri, beliau bagi sendiri. Nah, jadi saya katakan kalau ingin bersatu, bersatulah di atas petunjuk syariat. Bukan bersatu dan bersepakat, tapi atas apa? Mengingkari petunjuk syariat. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan kepada Ali bin Abi Talib? Kata Ali, di antara pesan Nabi ketika Ali bin Abi Talib mengurus kurban beliau, wa alla u'tiyal jazzar, saya tidak dibolehkan oleh Rasulullah untuk memberikan al-jazzar, tukang sembelih, minha, dari daging kurban itu sedikit pun, syai'an. Nah, tapi ada pula yang mengatakan itu memecah belah. Sebenarnya apa yang dikatakan dengan memecah belah perlu difahami. So kalau demikian adanya, kalau ada orang bersekutu di atas kekeliruan, kemudian datang orang membawa kebenaran dan meluruskan itu, orang yang membawa kebenaran nanti dituduh apa? Memecah belah persatuan. Sama dengan kalau bersepakat orang di negeri ini misalnya ya, bahwa money politik itu halal, bersepakat mereka. Orang boleh membeli suara untuk duduk di legislatif, untuk duduk di eksekutif. Saya tetap saja tidak akan setuju, karena jabatan tidak boleh dinilai dengan itu. Terus saya akan dituduh pemecah belah ketika orang bersepakat melakukan yang haram. Aneh negeri ini. Nah, yang seperti itu berarti menempuh apa? Menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh kaum musyrikin dahulu. Rasulullah dianggap memecah belah kesatuan orang-orang Makkah. Apa yang kau bawa atas kaummu? Nah, tapi kemudian Rasul SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasul, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Apa bunyinya ayat 90 itu? Sering didengar ketika khutbah Jumat. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ketika dibacakan sekali, apa kata Al-Walid? A'id alayya, ulang lagi Muhammad. Tadi tidak mau, tadi mau membangkang, mau membantah, tapi sekali dibacakan, qala a'id, ulang lagi wahai Muhammad. Fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi. Nah, setelah diulang oleh Nabi, kembalilah Al-Walid yang berencana tadi menjadi duta dari tokoh kawan-kawannya ini untuk berunding bernegosiasi, tapi pulang dengan wajah yang tidak terbayangkan oleh kawan-kawannya. Tadi tentu dia akan pulang dengan kemenangan,
orang seperti orang baru menang perang, tapi sepertinya aneh. Makanya apa kata kawan-kawannya? Melihat Al-Walid menuju ke arah mereka, tampaknya wajah yang dia bawa tidak seperti wajah dia berangkat tadi. Sudah lain tampaknya. Jangan-jangan dia sudah disihir oleh Muhammad. Nah, akhirnya ketika sampai, apa kata Al-Walid ibn al-Mughirah? Laqad alimat Quraisy anni min aktsariha malan. Nah, sesungguhnya Quraisy mengetahui bahwa saya adalah orang yang paling banyak harta. Itu apa? Kenapa dia mengucapkan itu? Karena Abu Jahal, ya, Abu Jahal termasuk keponakan dari Al-Walid. Menawarkan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah akan memberikan harta yang banyak kalau dia berhasil menundukkan Muhammad. Itu janjinya di awal. Setelah kembali dari bertemu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Al-Walid? Quraisy telah tahu bahwa saya bukan orang kere, bukan orang miskin. Saya termasuk yang kaya, termasuk orang berpunya di Makkah ini. Nah, terus kalau begitu wahai amman, wahai paman, faqul fihi qawlan. Apa pendapat engkau setelah engkau bertemu dengan Muhammad tersebut? Bagaimana engkau mengingkari pernyataannya? Bagaimana engkau menunjukkan ketidaksukaan engkau kepada Muhammad? Nah, apa kata Al-Walid? Wa madza aqul fa wallahi ma fikum rajulun a'lama bis-sirri minni. Apa yang akan saya katakan kepada kalian? Kalau urusan ucapan, pernyataan, tidak ada orang yang lebih tahu tentang bersyair dibandingkan dengan saya. Kalau dibandingkan kalian semua, saya yang lebih tahu dengan tarannumnya, dengan qasidahnya, dengan iqa, dengan iramanya. Dan yang saya dengar bukanlah pula syair jin. Yang dikatakan oleh Muhammad kepada saya tidak mirip dengan apapun yang selama ini kita tahu, dengan syair-syair yang kita hafal, yang kita dengar. Kenapa? Nah, lihat kata Al-Walid, inna liqaulihi la halawah wa inna alaihi la talawah wa innahu la munirun a'lahu musyrikun asfalu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaih. Ketika berhadapan dikatakan ada rasa lembut, rasa manis terasa pada ucapannya, enak didengar, bagaikan dia bercahaya atas dan bawahnya. Artinya yang disampaikan oleh Muhammad bukanlah syair, melebihi dari syair. Nah, itu kalau mereka memiliki akal. Tetapi ketika ditanya, wahai paman, terus apa sebenarnya pendapat engkau tentang Muhammad itu? Ya, kira-kira syair jugalah. Cuma syair yang berbeda. Nah, dia tidak mau mengakui. Padahal dari kalimatnya telah muncul pengakuan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak seperti karangan-karangan mereka di dalam bersyair selama ini. Nah, apa penyebab? Ya sama dengan yang lain. Ketika katakan apakah dia penyihir, kita tahu kalimat-kalimat sihir. Yang dia ucapkan bukan sihir. Apakah dia penyair? Kita tahu bagaimana susunan syair, bagaimana buhurnya, bagaimana lantunannya, bagaimana penggalan-penggalan katanya. Apakah yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kalimat-kalimat terdahulu? Kita tahu bahwa dia tidak pernah berhubungan dengan hal yang demikian. Terus kenapa ditolak oleh orang Quraisy? Zulman wa uluwa. Mereka karena zalim,
karena karakter mereka selama ini berbuat aniaya kepada orang. Orang yang zalim, orang yang tertutup pertimbangan nalar. Kenapa? Karena mereka ingin kekuasaan mereka di atas segala-galanya dan berbuat menurut kehendak hatinya. Sedangkan Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad menghalangi orang untuk menganiaya orang lain, menghambat untuk menjangkau harta orang dengan jalan yang tidak benar, mengakibatkan apa yang mereka selama ini nikmati berupa fasilitas, kata orang privilege, itu fasilitas VIP yang didapat oleh mereka selama ini tidak lagi boleh. Nah, berarti kezaliman yang mereka lakukan akan terhenti. Kemudian apa lagi? Uluwan, dan kedudukan mereka yang mereka anggap tinggi itu akan rendah. Itulah menjadi faktor mereka mengingkari dakwah yang sebenarnya mereka sadari itu adalah kebenaran. Jadi mereka akui di dalam, tapi pada lidahnya mereka mengingkarinya. Nah, kelompok seperti ini sebenarnya masih ada sampai hari ini. Tidak sedikit orang yang mengakui kebenaran Islam tetapi mengingkarinya karena zulm, karena kezaliman, dan karena uluwan, karena merasa tidak pantas. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-kuffarul mu'anidun, yaitu orang-orang kafir namun keras kepala, inad. Mereka mengetahui Allah, mereka mengingkari malah dengan lidah mereka, tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Ya benar, ajaran Islam itu benar. Di banyak orang-orang orientalis yang ketika mereka mempelajari peradaban timur, orientalis itu kan orang-orang yang belajar tentang ketimuran, orang-orang barat yang belajar tentang ketimuran, ya di antara yang menarik perhatian mereka tentang Islam dan kebudayaan kaum muslimin, termasuk ya kita, kebudayaan kita di timur ini mereka pelajari, dan mayoritas orang di timur adalah beragama Islam. Mereka temukan kebenaran, tetapi mereka tidak mau masuk ke dalam Islam karena inat, kadang dengki. Nah, sekelompok ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, abaikan apa yang mereka lihat. Mereka menganggap bahwa mereka akan jatuh dan rendah pula, tetapi di lisan mereka akui kebenaran, tapi tidak mau masuk ke dalamnya. Ini kufar juga. Jadi jangan merasa ketika kita membaca buku-buku para orientalis yang mengakui kebenaran Islam, dalam satu bagian kan ditulisnya, dia temukan begitu indahnya Islam, tapi dia tidak mau masuk Islam, terus kita terpesona pula. Itu tetap kufar, mereka tetap kafir. Jadi pengakuan-pengakuan mereka yang tertulis itu tidak punya nilai apa-apa. Bahkan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka keras kepala, sudah menemukan kebenaran, mengakuinya dengan lisan mereka, tidak membantah dengan kalbu mereka, tapi mereka tidak mau masuk Islam karena apa? Karena kadang menganggap remeh, kadang iri dan berbagai macam. Nah, ini disebut dengan al-kuffar al-mu'anidun. Apa bedanya dengan kaum musyrikin tadi? Kalau kaum musyrikin tadi di hadapan orang Islam mereka tidak mau mengaku, walaupun dalam hati mereka menemukan kebenaran ini.
Sedangkan al-mu'anidun sudah sampai ke pengakuan lisan bahwa yang dibawa oleh Islam benar. Islam agama yang damai. Coba lihat hari ini. Orang mulai kagum. Terkejut dengan betapa kokohnya dan teguhnya pendirian saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin. Anak-anak, wanita, sampai dewasa dibombardir seperti itu. Mereka tidak mau bergeser. Mereka siap menghadapi dengan dada mereka dengan keyakinan yang penuh bahwa kalau mereka mati dalam keadaan seperti itu, mereka syahid. Hari ini terbuka mata dunia. Yang tidak terbuka itu mata para pemimpin kaum muslimin. Yang punya kekuasaan yang masih saja tertutup saja. Sehingga tidak melihat bagaimana saudara-saudara mereka dibunuhi, kelaparan sedangkan mereka kekenyangan, dibunuh dalam keadaan tidak bersenjata padahal di tangan mereka semua ada senjata. Sedangkan orang-orang di barat sana mulai menyadari apa yang membuat mereka menjadi teguh berhadapan dengan tank, dengan pesawat tempur. Sedangkan mereka dalam keadaan tidak punya apa-apa untuk membela diri. Mereka tidak mau meninggalkan kampung halaman mereka, tempat mereka dilahirkan, itu tanah tumpah darah mereka. Dan di situ ada Masra, tempat Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbuka mata orang-orang barat. Nah, kita umat Islam malah ikut bersaham saja untuk menguatkan perjuangan mereka saja, ogah-ogahan. Dan diingatkan oleh Majelis Ulama, mari ikut berpartisipasi, boikot perusahaan-perusahaan yang disinyalir, yang sudah banyak laporan-laporannya, perusahaan-perusahaan itu ikut dalam mensupport orang-orang Zionis Israel untuk memerangi saudara-saudara kita di Palestin. Apa yang cerita hanya sekedar makan bermewah-mewah, minum bergaya-gaya, meninggalkan itu sejenak. Nak mau di Sumbar ni masih banyak saja kita lihat. Mau kita dibujuknya, diberikan kepedulian sedikit, di fotonya bersama. Oh, kan lain pedulinya kan. Yang sana banyak dia berikan. Karena itu sudah saatnya kita kembali ke kuliner kita, ke apa yang bisa kita produksi sendiri. Lihat, ya kan ada label halalnya. Iya, tidak menjamin halal itu tidak sampai ke sana pemeriksaannya. Tapi terkait dengan zatnya dan proses pembuatan. Tapi kalau ada suatu yang halal kemudian dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, maka yang halal bisa menjadi haram karena itu.